Oke, hai. Perkenalkan, nama saya Imade Gunawan Singdunata. Saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 11. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Selengkapnya kalian bisa lanjut nonton videonya. Oke, tetap di channel Singdunata. Bye. Jadi di sini saya akan membahas 4 materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan dunia. Yaitu yang pertama ada KAA atau Konferensi Asia Afrika, yang kedua ada Gerakan Non-Blok atau GNB, yang ketiga ada Deklarasi Juanda, dan terakhir ada Misi Garuda. Jadi langsung kita ke materi yang pertama, yaitu Konferensi Asia Afrika. Tetap di Jalan Sejarah. Jadi materi yang pertama itu adalah Konferensi Asia Afrika atau disebut juga dengan KAA. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA ini diawali dari ide Insinyur Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo di Konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia Kedua masih banyak negara yang bersitegang karena adanya blok barat dan blok timur. Di Konferensi Kolombo, pemikiran membuat KAA ini menjadi pembicaraan utama. Nah, tindak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah diadakannya Konferensi Bogor. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta konferensi sebagai negara-negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang. Next. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dan 5 negara sebagai negara sponsor. Konferensi ini menghasilkan, yaitu yang pertama adalah Basic Paper on Racial Discrimination, yang kedua yaitu Basic Paper on Radioactivity, dan yang terakhir adalah Declaration on the Promotion of the World Peace and Cooperation. Declaration on the Promotion of the World Peace and Cooperation inilah yang dikenal sebagai Dasar Sila Bandung. Next. So, materi yang kedua yang akan saya sampaikan di sini adalah Gerakan Non-Blok. Lanjut. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, muncul dua negara adidaya, yaitu Amerika dengan haluan liberal kapitalisnya dan Rusia dengan haluan sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin ikut serta bergabung dalam aliran ini dan akhirnya membuat Gerakan Non-Blok. Untuk merealisasikan poin-poin yang terkandung dalam Dasar Sila Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara, pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia. Dalam KTT ini didirikanlah GNB yang diperakasai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Yugoslavia, Mesir, dan Ghana. Next. Beberapa tujuan dibentuknya Gerakan Non-Blok antara lain yang pertama, memelihara perlindungan dan keamanan internasional. Yang kedua, mengusahakan terwujudnya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional. Yang ketiga, mengusahakan PBB agar berfungsi secara efektif. Yang keempat, mengusahakan tercapainya tatanan ekonomi di dunia baru. Yang terakhir yaitu mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan perlindungan ekonomi dan sosial. Hingga tahun 2016, GNB telah mengadakan KTT sebanyak 17 kali dan diikuti 120 negara sebagai anggota. Next. Oke, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini
Dilatar belakangi oleh tuntunan pemimpin pertahanan Republik Indonesia pada tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia pada saat itu berdasarkan Zinnen Maritim Kringen Ordonante atau Ordonasi Laut dan Wilayah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber daya dari Indonesia. Nah, akhirnya melalui deklarasi Juanda ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil yang diukur melalui garis-garis yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi ini dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 yang kemudian melahirkan konsep wawasan Nusantara. Deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan sebutan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea yang diadakan oleh PBB. Nah, deklarasi Juanda baru dapat diterima oleh dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Berdasarkan dari hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Sekitar 25 tahun diperjuangkan, akhirnya pada tanggal 16 November 1994 disetujui oleh 60 negara. Dan dengan demikian hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Nah, oke, ini materi yang terakhir, yaitu misi Garuda. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP PBB. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan perlindungan di negara lain. Pembentukan pasukan Garuda ini diawali dari konflik yang terjadi di Timur Tengah pada 26 Juli 1959. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi perlindungan PBB ini merupakan wujud melaksanakan mandat konstitusi ini untuk mengamankan Indonesia sebagai negara yang ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sekian video dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya harap kalian senang menonton video dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.